Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, sudah lama kita tidak berjumpa lagi di konten podcast Bukan Wibu bersama saya Mas-Mas yang lagi tidak berewok dan tentu saja bukan Wibu dan teman saya di sebelah ini yang berkacamata dan tentu saja 100% Wibu. Bangga Wah, menjadi Wibu jelas. ya. Saya bangga. Saya bangga menjadi wibu. Ya, Ayo gampang. mari, sudah berapa lama sih terakhir kali kita bikin PBW? 2 bulan, 1 musim kayaknya ya. Iya ya. Enggak sih, sekitar sebulan lah terakhir. Sepul. Terakhir kali sama ini kan, Wong Anime. Wong anime, oh iya, terakhir kali mau Wong anime ya, Iya, yang pertengahan Tensura. Ya, iya. pertengahan season berarti. Iya, pertengahan season. Nah, udah Iya. cukup lama. 1-2 Oh ya, waktu bulan. itu bukan PBW ya yang bahas anime musim ini. Yang kemarin sebelum rilis anime musim ini. Aduh, kena copyright strike, cok. Aduh. Eh, Semenjak saat kita mau ngebahas itu aja apa gimana nih? semenjak saat itu hariku menjadi kelabu. Anjay, 2 minggu pak, sampai sekarang malah view gue masih busuk loh, gara-gara kena strike itu. View ngaruh kah? Ngaruh kah? Kan kalau sudah kena begitu pasti dolar kuning dan segala macam kan. Sedikit banyak pasti ada lah. Channel-channel yang bermasalah kan nggak mungkin bakal direkomendasikan sama YouTube. Iya sih. Cuma gue betul-betul nggak nyangka lo bakal kena copyright strike ya. Penyebabnya tuh apa gitu loh? Itu yang gue pertanyakan. Sabar, kasih konteks dulu ya. Jadi sekitar di akhir beberapa minggu lalu lah, pokoknya akhir-akhir musim kemarin, akhir bulan lalu, gue sama Sio tuh lagi record konten ngomongin anime baru lah. Nah kalau lu notice, anime musim ini tuh gue nggak bahas sama sekali anime-anime barunya ya, gara-gara video itu kena copyright strike. Wah, kalau keterangan dari YouTube sih katanya gara-gara apa? Terdapat suara yang membahayakan atau gimana gitu, audio yang membahayakan. Apa anjing? Nah, audio apa? Ternyata mungkin jangan-jangan suaramu kayaknya nih yang bikin berbahaya. Kalau suara gue harusnya konten gue semua kena, Pak. Oh iya. Maksudnya apa? Kayak gue curiga tuh gara-gara itu loh. I feel good. Oh. Aduh, gue juga salah banget. Biasanya kan kalau editor ngedit, sebelum upload tuh gue selalu nonton ulang tuh. Oh ini bahaya, ini bahaya, tidak. Nah pas kebetulan video itu, bagian yang kaget-kagetnya gue mikir, ya udahlah, kayaknya aman, biasa aja. Sesekali seru-seruan gitu. Aduh, gue curiga banget yang itu tuh. Ternyata kayaknya gue sangat yakin itu yang kena tuh. Suara-suara I feel good. Kalau lo nggak tahu tuh yang I feel good. Nah itu suara itulah. Iya, tahu gue tahu itu. Buat penonton siapa tahu nggak tahu. Ya itu ya pelajaran ya buat kalian semua ya, kalau mau bikin konten YouTube jangan masukin audio I feel good, bahaya. Kayaknya bukan I feel good-nya deh, tapi ngagetinnya deh, kayaknya ya. Iya, pitch tinggi kan. Baru muncul entah dari mana juga. Padahal selama live, itu live juga hilang sih. Cuma nggak sampai kena copyright strike itu live. Kok yang bisa? Konten aja. Kok bisa? Ya mari kita berpositif thinking, siapa tahu ada yang report. Sepertinya. Enggak sih. Emang gitu. Udah pelajaran aja lah. Sampai sekarang belum hilang loh itu notif copyright strike. Terakhir lu pernah kena juga kan? Gua nggak pernah kena strike. Gua bukan kena strike, gua nggak kena strike, cuma dihapus dari sana. Strike-nya nggak. Oh enggak ya? Kayaknya pernah deh, Tsukimichi. Pernah Tsukimichi, pernah. Iya kan? Udah hilang. Itu iya, berapa? 2 bulan. 2 bulan. Oh, anjir. 2 bulan. Pantas belum hilang sampai sekarang. Malas banget gue buka YouTube Studio. Tiap kali buka ada tulisan Anda kena copyright strike, cok. Malas. 2 bulan gua Tsukimichi itu. 2 bulan ya. Berarti masih ada satu bulan lebih lagi lah sebelum itu hilang. Gue panik banget sumpah Pak. Lagi buka YouTube kan, oh ini view bagus nih, oh aman. Tiba-tiba siangnya, lah ini kenapa dolar merah lah, ini tiba-tiba ada email masuk copyright strike segala macem baru. Video lo video baru gitu kan. Nah gue waktu itu kan video lama nih, udah 2 tahun anjay. Oh iya, video lama. Siapa coba yang gali sampai. Tapi kalau ngomongin video lama ya, live lama gue tuh pelan-pelan semua kena copyright loh. Semuanya satu-satu kena copyright, padahal sudah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu live lama. Siapa coba orang gabut yang nge-copyright live lama? Kalau copyright-nya gara-gara musik sih ya masih wajar ya, karena kan ada sistem ininya. Apa? Autonya, ada AI-nya. Ya, kalau yang Tsukimichi itu kenapa? Itu kan gara-gara ini yang thumbnail.
Tuhan. Thumbnailnya iya sama kayak inian apa pokoknya gambar yang dipublish di Alphapolis gitulah. Apa Alphapolis? Gitu. Alphapolis inian apa web novel dari Sukemichi yang yang legalnya. Oh, officialnya. publisher resminya gitu. Iya, publisher resminya gitu. Masa cuma gara-gara cover saja langsung cover atau ilustrasi? Ilustrasi. Oh iya. Ya kalau begitu berarti novel-novel Overlord segala macam bisa kena tuh. Syukur bukan Alphapolis ya. Yen Press kayaknya kalau nggak salah tuh. Alphapolis sudah dari 2 tahun lalu, satu tahun lalu gitu, yang Irfan Akbar waktu itu kena juga kan? Iya. Irfan Akbar kena, habis itu baru gua. Makanya jangan bahas Sukemichi. Aduh. Mending bahas apa? Hazurewaku. Mari kita bahas Hazurewaku. Bridging bagus. Bridgingnya bagus. Bagus dapat ya bridgingnya apa ya? Baru kali ini PBW bridgingnya bagus. Bentar Pak, kabel gue ngelibet nih antara mic sama headset. Jadi apa yang mau dibahas dari Hazurewaku nih, animenya? Ya, pertama kita mari bahas. Lu udah nonton animenya belum sampai tamat? Gue nggak nonton sampai tamat Pak. Gue kemarin kan lu ngajak gue buat, ayo kita bahas Hazurewaku. Oke. Yeah. Gue belum nonton animenya kan, gue bilang kalau gue belum nonton animenya nih. Terus lu bilang ya udah nggak apa-apa, lu baca lainnya kan. Nah pas kayak gitu ya udah gue coba dong nonton animenya kan. Setidaknya biar gue tahu lah. Bagaimana? Biar gue tahu lah kan. Dari 1/1 miliar. Aduh. Pak, gue kuat 6 episode, terus nggak kuat gue. Waduh, sayang banget Pak. Episode terakhirnya tuh battle paling epic. Gimana? Battle gimana? Lu baca manga? Iya. Baca novel juga kan? Iya, kan baca lah. Kan ada tuh yang dia kejar si MC dikejar sama rombongan monster sambil naik kuda. Nah itu semua CGI. Bahkan kudanya saya CGI. Kuda kakinya 4 6 gitu, terus terputar kayak roda gitu. Waduh, epic sekali. Tak gua ada episode aja kagak kuat anjing. Kuda kakinya terputar kayak roda gini. Kayak Tom and Jerry itu kalau lagi lari kan. Nah, baru CGI. Aduh. Bener. Kan dia dapat kuda kan kalau tidak salah. Iya kan? benar. Nah, kudanya itu kakinya 4 atau 6 terus terputar-putar kayak roda gitu. Keren. Epic. Apa itu Tensura? Apa itu Rizero? Hazurewaku. Tapi sih iya. Lanjut. Tapi sejauh lo nonton episode 6 gimana pendapatnya? Pendapat soal apa nih? Ya animenya lah, bagus atau busuk, menyenangkan atau tidak? Nggak ke arah mana, story-nya, grafisnya atau yang lainnya atau semua konteks. Gimana ya? Kalau lu tim yang nggak peduli grafis sih ya silahkan gitu nonton. Tapi kalau yang mungkin kayak gua ya yang kayak ya gue salah satu sebenarnya gue nggak terlalu peduli grafis, cuma Hazurewaku itu udah kelewat batas ya menurut gue. Jadi kayak udah nggak bisa ditonton di gue gitu loh. Jadi kayak ya di bawah 6 lah, 6 ke bawah mungkin atau 6 pas ya sekitar segitulah. Udah nggak bisa. Gue jujur aja nih ya, gue nonton anime itu sebenarnya nggak peduli grafis. Gue emang anak multimedia, jadi emang gue merhatiin grafis banget. Tapi gue nggak kayak apa ya, yang terlalu menonjolkan grafis. Yang penting ceritanya bagus. Selama ceritanya bagus, it's okay gue gitu. Tapi kalau Hazurewaku itu udah terlalu banget gitu loh. Karena Mobusek aja gue nonton yang ya grafisnya seperti apa, lalu tahu matanya kan yang mengganggu banget. Nah ya kayak gitu aja gue masih nonton gitu loh. Terus Arifureta season 1, season 2 gue masih nonton, masih enjoy gitu loh. Cuma buat Hazurewaku ini udah kelewat batas sih kalau gue ya gitu. Tidak menghargai karya orang. Tidak boleh begitu. Bukan tidak menghargai Pak, aduh. Gue upload konten di TikTok ngomongin anime isekai paling ampas tahun 2019. Ada tuh yang komen, menurut gua sih tidak ada ya namanya anime jelek. Anime rating 5, 6, 7 tuh tidak ada namanya jelek. Semua tuh sesuai selera. Berarti Hazurewaku bagus, tidak jelek. Di konten gua aja ada yang bilang Hazurewaku anime isekai terbaik tahun ini loh. The real. Nggak bohong gua. Ada yang bilang. Fix jadi konten kreator. Suruh dia jadi konten kreator. Bentar ya, gue coba gue lihat. Gue penasaran tuh dia punya selera kayak gimana. Di mana nih? Kalau nggak salah di konten yang ini deh. Bentar. Nih gue kirim kalau screenshot ya. Apa Instagram, Discord? Discord. Lu lagi buka Discord kan? Aduh.
Instagram aja lah. Ini Instagram. Jangan lu jadiin story, Pak. Kasihan orangnya. Enggak. Gue udah jarang bikin story kok. 2 minggu yang lalu. Yang mana sih? Oh ini anime terbaik tahun ini. Suasananya mirip Witcher plus RDR di Isekai. MC-nya gak naif dan OP. Weh, ini fix. Karena gue bilang. Ini fix. Iya. Sarkas, tidak mungkin betul ini. Apa coba? Suasananya mirip The Witcher plus RDR. Dari mananya, Cok? Apa? RDR kan cowboy. Oh iya, deng. RDR cowboy. Di episode terakhir si MC naik kuda. Cowboy naik kuda. Iya, betul. Make sense. The Witcher dia diburu sama semua orang. Iya. Si MC yang ceweknya kan diburu orang. Oh betul. Masuk akal sih. Iya. Ada juga orang kepikiran ngomong kayak begini. Gue nonton gue nonton Hazure Waku tidak pernah kepikiran tuh. Oh ini mirip RDR, ini mirip mana ada Yang ada mirip Exams. kan sependapat sama gue. X-Arm walaupun masih di atas X-Arm ya, gue akuin masih di atas X-Arm, tapi ya yang di atas X-Arm kayak gini tetap masih belum bisa gue tonton gitu loh, belum bisa full gue tonton. Aduh, emang gimana ya, gue ngeliat animenya 1, 2 waktu itu gue kan nonton sampai 2 episode, habis itu kayak udahlah, gue udah merasa kalau gue nggak kuat nih 2 episode nih. Terus waktu lu nanya buat nanya kan ngajak bikin konten Hazure Waku buat PBW, ya udah gue coba nonton, nggak kuat gue tetap 6 episode dah mentok dah, nggak bisa lagi. 6 episode berarti sampai mana? Mau ketemu macan? Belum, Sifit masih Sifit setahu gue. Oh, manusia terkuat. Sifit masih Sifit, belum macan. Gue suka loh tuh si manusia terkuat, plot twistnya bagus loh. Ya, emang bagus, di manga juga bagus. Tapi gue lebih suka yang di novel sih, karena kan di novel ada ini ya apa sih namanya? Gue bilangnya monolog mungkin ya. Ada monolognya, terus ada kan itu pakai sudut pandang orang pertama. Jadi kayak ada monolog dari MC-nya gitu. Terus ada MC-nya yang ngebaca ekspresi si musuhnya seperti apa dan tebakannya benar gitu loh. Itu sih yang gue suka. Kenapa gue lebih suka baca novel ketimbang manganya itu? Karena kan kalau di manga kayak ya udah lu dikasih ekspresi tok gitu loh. Ya kan? Kalau di novel MC-nya menebak pikiran musuhnya tuh apa? Lebih deskriptif lah gitu ya. Iya, gitu. Cuma serius, gue suka sama episode 6 itu. Salah satu yang bilang, ya menurut gue sih bikin Hazure Waku jadi menarik lah daripada anime isekai di musim kemarin ya. Plot twist itunya. Iya. Soalnya tidak banyak deh anime yang ngasih plot twist kayak gitu. Ketemu sama karakter terkuat kan, terus mau dianggap rival, giliran balik malah ditusuk dari belakang. Iya. Tapi kalau dibilang itu plot twist dan ya dibilang bagus, ya emang itu bagus. Cuma sebenarnya masih ada satu bagian lagi, bukan satu bagian sih, satu arts ke depannya yang itu jauh lebih bagus lagi. Plot twistnya gila itu. Iya. Yeah. Season berapa kira-kira? Season 3 mungkin. Wah, itu jelas fix CGI semua itu pasti tidak mungkin tidak. Season 3. Kemungkinan season 3 atau season 2 akhir. Sedikit spoiler aja ya. Apa mau spoiler sekalian? Gimana ya? Boleh lah spoiler. Nanti kasih tanda. Ini bagian spoiler. Nah. Intinya nanti MC-nya bakal bikin konspirasi dunia. Jadi satu dunia bakal ada konspirasi gara-gara MC-nya. Udah. Illuminati berarti. Bukan Illuminati. Jadi elit global. Elit global. Yeah. Nggak, kan di Hazure Waku ada elit globalnya nih. Lu di episode berapa gitu? Udah dikasih tau belum sih? Yang mana? Gue lupa. Pokoknya kerajaan-kerajaan itu kayak bikin aliansi gitu lah. Itu udah dikasih tahu kan? Yang ada Dewi bukan? Iya, ada Dewi. Di regunya itu ada Dewi di ininya. Nah, itu nanti bakal ada perpecahan gara-gara si MC bikin konspirasi gitu. Lanjutan yang dari kemarin nih, yang setelah dia ngalahin si Sifit mati tuh, terus dikira dia dibunuh sama sekte apa lah gitu. Iya. Lanjutan dari itu. Itu salah satu bagian konspirasinya, cuma nanti bakal ada lagi ditumpuk sama MC-nya gitu. Nanti bakal ada perpecahan. Menarik sih. Sayang banget loh, visualnya kenapa harus gue tuh sangat menyayangkan Hazure Waku loh. Gue udah nonton sampai tamat dan ini emang busuk, cuman menarik ceritanya. Iya, makanya kan gue ngikutin novel ya. Iya. Banyak yang bilang Hazure Waku mirip Arifureta. Enggak mirip sama sekali. Hajime otaknya masih agak-agak naif. Nih MC-nya emang psikopat anjir. Gue merasa kayak lagi nonton Tatenius aja sih. Cuman nggak sebaik Naofumi. Iya, nggak sebaik Naofumi. Emang benar. Karena mungkin di manga kayaknya di manga juga nggak dijelasin ya kalau MC-nya itu dia kalau dia tuh orang yang apa ya, bisa dibilang
Kalau pengen bunuh ya bunuh udah. Nggak ada pikiran 2 kali. Orang tuanya aja pengen dibunuh sama dia. Orang tuanya? Iya, orang tuanya. Kan dia yang episode 1 tuh yang dia ditelan. Nah, kan habis itu dia yang kelakuan orang tuanya ketahuan sama tetangga. Terus si MC-nya diamanin. Nah, di situ MC-nya punya pikiran buat ngebunuh orang tuanya karena pikiran dia itu udah kalau nggak gue yang mati, dia yang mati. Udah kayak gitu. Mulai dari situ MC-nya jadi agak-agak psycho gitu lah, gitu. Bahkan di sekolah pun dia psycho, cuma dia nahan psikopatnya itu ditahan sama dia, sisi psikopatnya, karena dia nggak mau ngerepotin keluarga angkatnya, gitu. Cuma pas masuk isekai, dia dibuang sama si Visis kayak gitu, diperlakukan seperti itu sama teman-teman sekelasnya, ya keluar si psikopatnya. Hampir mati lagi. Gitu. Mirip kayak ini berarti isekai isekai instant death. Kalau mau mati aja. Kalau instant death kan skill anjir, kalau ini enggak. Oh ini kagak skill, Pak. Dia nggak ada pikiran buat memaafkan musuhnya gitu loh, nggak ada. Oh berarti kalau musuh yang tiba-tiba tobat tetap dibunuh gitu? Nggak dibunuh juga, tergantung. Jadi dia kayak mungkin bisa dibilang jatuhnya kayak Kira ya, ngitung dosa musuhnya. Ada yang nggak dibunuh, ada yang nggak dibunuh. Cuma yang nggak dibunuh itu kondisi fisiknya udah sangat-sangat mengerikan. Gara-gara apa? Racun? Bukan gara-gara racun, diserang monster gitu lah. Oh. Diserang monster, dikhianatin temennya. Ya kira-kira kayak gitulah. Ceritanya memang menarik. Gue jadi paham gitu kenapa banyak yang bilang kenapa banyak yang suka nonton konten Hazurewaku. Waktu itu kan gue sempat kaget tuh pas gue tahu ternyata kontenmu yang ngomongin Hazurewaku banyak yang nonton kan. Kenapa anime jelek banyak yang nonton? Waktu itu gue belum maraton. Setelah gue maraton gue paham sih ini memang punya potensi dan menarik untuk diikuti gitu. Cuma sayang visualnya aja yang busuk. Sayang sekali. Naik aja kayak Arif Reta. Gue yakin bagus. Naik aja setingkat Arif Reta. Bisa sih. Kalau mau bagus kayak Tateno Yusa lah. Iya, Tateno Yusa. Tapi jangan yang season 2. Ya, kalau itu busuk jangan. Sama aja Pak kalau itu. Season 1 lah. Tapi serius, selama gue nonton Hazurewaku di kepala gue, ini kalau kayak Tateno Yusa, bagus nih anime. Iya, sama. Tolong kurangi bacotannya sih, itu astagfirullah. Oh ya, bacotannya. Oh Tuhan semuanya. Mas, saya bisa melihat Mas, tolong jangan dijelasin lagi Mas semuanya Mas. Ya kan. Ini seperti bangunan di Jaban Eropa, bla 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 bla. Episode 1 si itu bacot tuh siapa tuh yang pengendali api tuh. Bacotnya nauzubillah. Setelah itu masuk Dewi ngomong sendiri lagi. Astaga. Masuk episode 2 bacot lagi tuh si Dewi. Waktu dia ketemu sama si cewek kan. Di episode 2 si cewek nanya, episode 3 dong. Episode 2 kayak episode 3, episode 2 baru keluar. 3 ya? Baru keluar dari dungeon. 3 mungkin yang si cewek ketemu sama si Dewi. Di situ gua hitung tuh. Itu si Dewi ngomong 1 menit, itu si cewek ngomong cuma 2 detik, 3 detik. Setelah itu Dewi ngomong lagi, Tuhan bacotnya di cewek. Astaga, kenapa harus begini? Namanya lagi nanamin doktrin. Aduh, doktrin sama berpikir positif. Doktrin sama bacot lah. Itu beda, tolonglah. Astaga, baru ada lagi di episode berapa ya? Episode 4 atau 5 ya? Yang ada NPC numpang lewat ngomong ke si ceweknya kan. Oh aku tahu kamu kok cantik sekali. Oh sepertinya kamu adalah wanita yang dicari-cari. Oh kamu pasti adalah bla 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 bla. Ternyata bukan. Kamu ini apa? Tuh kan 2 menit, ada 2 menit kayak dia ngomong sendiri tuh. Apa coba? Astaga, kesel banget gue sempat tuh pas nonton pertama kali ya. Kenapa sih kalimat-kalimat begini harus dipanjang-panjangin? Iya, manjangin durasi. Nah itulah. Aduh, kurang itu padahal bagus banget ya anime kalau bisa dikurangi. Sama satu. Lanjut. Enggak. Lu dulu. Sama satu di episode terakhir yang menurut gue paling lucu sih. Di episode terakhir kan dia diincar sama banyak monster. Baru kalau nggak salah tuh tinggal 2 monster yang tersisa lah. Baru si MC udah capek segala macam. Terus si monster itu berhasil dijebak sama si MC, monsternya sekarat gara-gara skillnya si MC. Baru si MC ngomong di depan monster itu dan tidak ada siapa-siapa. Ya benar, seperti yang kamu pikirkan. Aku tadi sengaja begini-begini. Kok ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Siapa yang dengar rencana? Siapa yang mempertanyakan rencanamu? Tidak ada. Monsternya sekarat. Kalau di situ ada temannya, ada siapa kayak yang dengar, oke lah. Tidak ada siapa-siapa, dia sendiri ngomong. Apa coba? Seakan-akan kayak dia berhasil membodohi si monster kan. Terus dia pengen pamer gitu di depan si monster. Begini loh rencana aku tadi, kenapa aku bisa berhasil membodohimu. Mana dia peduli, orang lagi sekarat kok.
Itu bagian pas gue nonton tuh, astaga, gue tepuk jidat. Apa coba ini bacotan kayak begini nih? Tidak penting sekali. Kayak gue nggak bisa nonton gitu kah? Nonton doang kan kita udah tahu, oh, ini dia nipu begini, dia begini. Kenapa harus dijelasin lagi? Ya tapi biasanya ada aja bang yang nggak tahu bang. Kalau MC-nya lagi nipu begitu biasanya ada aja. Ayolah, tolonglah. Masa begitu sih lu nggak paham gitu? Bang, lu mau tahu nggak? Gue nemu satu komen dia itu nggak tahu novel itu apa bang. Masih kecil paling. Masih kecil itu kayaknya. SMP lah, mungkin wajar kalau novel nggak tahu. Novel SD, harusnya pelajaran SD itu. Iya. Kategori buku dong masuknya. Iya, berarti masih SD yang nonton. Atau masih TK mungkin, masih TK. Aduh. Terus ngapain nonton konten gua, Bapak? Siapa Kasih tahu. TK. Bapaknya Raffi Ahmad kan bisa dibelikan HP gitu. Udah punya akses ke channel-channel wibu. Iya, gitu. Jadi ya sesimpel itu aja sebenarnya ya. Siapa tahu ada yang nggak tahu kan, hanya dijelasin walaupun ya kalau di novel MC-nya kayak ngomong sendiri, bukan ngomong ke orang. Nah, itu yang gue curiga. Gara-gara di novel selalu suka ngomong sendiri, masuk di anime dibikin juga persis sama kayak di novel, kesannya bacot. Kalau di novel kan wajar si MC ngomong sendiri karena kan kita nonton, kita nggak bisa, kita nggak tahu ini dia lagi ngapain kan si MC. Kalau nggak diomongin sama dia, kenapa pas jadi anime omongan bacotan itu masih tetap di bawah? Itu yang gue sayangkan banget. Iya, setuju, karena balik lagi novel sudut pandang orang pertama, sedangkan di anime kan sudut pandang orang ketiga. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ya itu sih dari Hazurewaku ya. Lu nonton anime isekai apa aja musim kemarin? Hazurewaku, Mogun gue nggak kuat. Ada apa aja sih? Mogun, Tensura. Nonton Tensura? Tensura nonton, kan waktu itu kita bahas sama Wong Nim gimana. Sampai tamat? Belum kelar. Isekai Shikaku. Bundir, nonton. Ya, sampai tamat? Belum. Enggak juga. Isekai Suicide Squad? Enggak. 3 episode awal. Episode 4 lu bilang jelek, gue lihat tiket udahlah. Bukan 4, 5 atau 4 ya? Antara itu lah. 4 jelek. Lu bilang 4 ya? 4 bilang 4. Seriusan 4 jelek, Pak. Jelek banget. Sama apa lagi ya? Hazurewaku, Plus Size Elf, Dahlia, sama apa satunya? Plus FL emang isekai. Reverse. Reverse isekai. Isekai ini, Isekai Yakyoku, Kiko, yang rawat 2 anak kembar. Lu nggak nonton beginian? Enggak. Iya. Itu aja sih, rata-rata jelek semua kok. Tensura doang paling sama Hazurewaku yang dengan Isekai Shikaku lah, 3 itu. Isekai Shikaku ya masih bagus Isekai Shikaku itu. Tapi gue kurang suka aja sih sama konsep bundir ya. Gue malah kurang suka sama konsep banyak penduduk isekainya. Kenapa lu nggak suka dengan bundirnya? Nggak tahu, mungkin moral gue ya yang menolak gitu. Kayak mengglorifikasi bundir ya. Moral gue mungkin yang menolak itu. Ini so idealis. So idealis bapak nggak tahu. Gue sendiri aja nggak tahu ini apa yang menolak gitu. Mungkin moral gue atau gimana atau etika gue, intinya ada yang nggak gue suka gitu dari konsep bundir itu. Si paling bermoral guys. Si paling bermoral. Kalau si paling bermoral moral kan. Yang paling bermoral nggak mungkin gue nonton anime ecchi bang. Aduh, berarti bejat. Si paling bejat dan bermoral. Aduh, bejat dan bermoral gimana itu konsepnya? BJM, bejat dan bermoral. Aduh. Ya walaupun gue nonton ya Isekai Shikaku, cuma kurang suka aja sama konsep bundirnya. Selebihnya mah masih oke. Bahkan ya secara grafis lebih bagus lah ya daripada Hazurewaku ya. Oh jauh. Daripada Tensura juga kayaknya masih kalah sih menurut gue ya. Masih lebih bagus Isekai Shikaku kok. Apa? Grafis? Masih lebih enak lihat Isekai Shikaku daripada Tensura. Kalau Isekai Shikaku kan adem ya grafisnya, lebih ke arah adem ya. Kalau Tensura kan agak bling ya, agak cerah banget. Nggak cerah-cerah banget sih sebenarnya, tapi ya cerah. Gue ngeliatnya terlalu cerah. Kalau gue nggak tahu, kalau lu mungkin bagian cerahnya sih yang kurang dari Tensura ya. Soalnya kan kalau Isekai Shikaku agak gelap ya, color gradingnya tuh. Kalau lu perhatiin. Gue nggak masalah di situnya sih, gue cuma masalah di pas gue nonton mana yang lebih enak dilihat gitu, resolusi dan segala macam. Tensura rada-rada buram kalau nonton di layar besar begini. Isekai Shikaku lebih tajam. Resolusinya kali, aduh. Kita kan nonton di yang sudah disediakan 1080p. By the way, Hazurewaku 4K loh di ini situs biru. Terus lu udah nyoba belum 4K-nya? Lu udah nyoba belum 4K-nya? Jangan ngomong 4K doang. Tidak ada bedanya dong, ngapain. Tapi 4K loh.
Anime CGI setara exam resolusi 4K. Ya, mungkin saking ininya, saking terkenalnya Hazurewaku, impact-nya Imersif. mungkin ya grafisnya busuk tapi karena story-nya bagus jadi terkenal kan Hazurewaku. Jadi laku, untung banyak. Ya, kenapa tidak dibikin 4K-nya? Gitu. Kenapa tidak Tensura ya 4K? Malah Hazurewaku 4K. Emang selama 3 season kan Tensura kan? 3 season ya? Ya, enggak ada 4K-nya emang. Setahu gua ada deh. Coba gua cek deh. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia situs ini ya, situs biru ini ya, nggak ada. Berarti kalah sama Hazurewaku. Wah. Iya. Wah, cocok jadi anime terbaik musim ini, guys. Enggak, musim kemarin. Nah, tahun ini mungkin ya. Aduh. Mentok di 1080p HD. Hazurewaku 4K. Apa? Gokil. Apakah grafik Hazurewaku akan lebih bagus dengan menjadi 4K? Tentu tidak dong. Yang dipermasalahkan tuh bukan resolusinya, anjay, CGI-nya. CGI. Suka sekali pakai. Kenapa sih anime sekarang suka sekali pakai CGI? Aduh. Kejar tayang. Biar cepet lah produksinya, kejar tayang itu. Kan cepet bikin CGI mah. Maksud gua, aduh, kenapa tidak niat dikit lah bikin biar sukses kan? Ya gimana ya, kan studionya studio baru itu yang Etoile. Oh, studio baru? Studio baru kan setahu gua, yang Etoile itu kan dari Etoile terus Hazurewaku, terus studio baru kan? Baru berapa tahun apa belum? Setahu gua baru beberapa tahun deh itu. Setahu gua, seingat gua. Nggak aja lihat. Studio Seven Arc. Wah, lama, sudah lama. Berapa? Emang animenya apa aja anjir? Yang gua tahu Etoile doang. 2004 loh. Wow. 2004 produksi apaan dia? Nah, dia bikin Mousojo Lyrical Nanoha dari yang original sampai anak-anaknya semua. Dia yang bikin Sekirei. Kayaknya Sekirei dulu nggak sebusuk Hazurewaku deh visualnya. Sekirei bagus. Buat tahun itu ya, hitungannya bagus. Asura Krain, gua nonton dulu nih Mecha. Asura Krain bagus. Ini bagus, Tonikaku bagus. Kawaii. Ah, kalau itu grafisnya imut-imut ya. Dog Days. Nah, Dog Days bagus. Oh, Dog Days. Dog Days bagus, Pak. Iya loh. Dog Days bagus, anjir actionnya bagus banget itu ya. Yang pas parkour. Kenapa giliran Hazurewaku jelek ya? Kayaknya kejar tayang sih kayaknya. Arte, Blue Period. Ini yang kemarin Matoseihe no Slave. Mereka juga yang bikin. Matoseihe Slave sama Hazurewaku, jelekan Hazurewaku sih. Gua nggak nonton sih Matoseihe no Slave ini. Anda menyayangkan ya salah satu. Malas gue nonton beginian. Kenapa? Gue berasa nonton di XD aja sih kalau itu. Gue udah capek nonton begituan. Gue aja nggak kuat nonton plus size elf. Gara-gara begitu juga, aduh. Apaan begitu ape? Ya anu lah pokoknya. Nanti kita iniin lah. Bisa lah. Eci. Ya itulah, anu lah. Itulah malas. Capek gue nonton. Kenapa? Ada apa dengan Eci? Kenapa? Sumpah gue malas banget, Pak. Gue nonton anime tidak cari begituan. Gue cari hiburan. Gue cari Hazurewaku yang lebih bagus, resolusi 8K. Hazurewaku kan secara nggak sadar Ecchi juga itu sebenarnya. Sebelah mana, Pak? Sebelah mana? Masa gue perlu ngomong? Kalau lu perhatiin gambarnya Seras deh, cewek yang elf. Ya kalau desain karakter mah rata-rata gitu juga semua anime mah. Gak merta-merta langsung ini. Terus Visis, Dewi Visis, itu nggak pakai baju, Pak. Ya, lu kira Albedo begitu juga? Konosuba juga begitu, sama aja mah. Tidak ecci amat kalau soal desain karakter. Iya, kan gue bilang secara nggak sadar, bukan emang genrenya ecchi, gimana? Saya nggak sadar. Saya tidak sadar. Kalau gitu saya sadar. Secara nggak sadar itu ecchi sebenarnya. Buat beberapa orang yang nggak tahu. Dan lagi kalau lu ngelihat ilustrasi novelnya ya, apa? Kita mau bahas apa lagi? Apa? Hazurewaku kayaknya mentok, gue bingung mau bahas apa Hazurewaku. Kita bahas spoiler aja lah. Kedepannya ceritanya bakal kayak gimana? Ceritanya? Enggak, lu nanya bagian ceritanya tuh panjang, Pak, masih panjang. Ya walaupun tinggal lawan Visis doang ya sekarang di novel. Memangnya sebelum lawan Visis ada lawan apa aja? Teman-teman sekelas ya, yang rank S. Palingan semua ampas tahu. Mana ada, nggak ada yang bisa dikalahin sama Touka solo, nggak ada. Rank nggak ada. Touka levelnya Touka. Terakhir itu 2000 berapa? Masa level tinggi begitu nggak bisa menang? Nggak bisa. Gara-gara? Rank S dengan level 100, statnya sama kayak rank E stat 2000. Karena perbedaan rank. Makin tinggi ranknya, stat yang didapat setiap naik level lebih tinggi ketimbang rank yang di bawah. Makanya Touka butuh level tinggi banget untuk menyamai stat rank S.
Oh. Tapi rank S cuma butuh beberapa level buat menyamai statnya Touka gitu. Oh. Nggak ada teman sekelasnya Touka yang bisa di solo play sama dia. Ya mungkin ada lah, tapi itu pakai akal-akal busuk yang musuhnya udah pada tolol aja gitu loh, udah kemakan doktrinnya si Fisis ya, yang udah kemakan doktrinnya Fisis, yang belum kemakan, yang masih bisa mikir jernih, nggak kalah sama Touka. Oh, gue kira dia bakal kalah gampang loh. Biasanya cerita begini kan kalah gampang musuhnya. Enggak. Apalagi di awal-awal kan kita dilatih levelnya ribu-ribu gitu. Ya kali bisa dikalahin MC level ribu-ribuan gini. Ternyata gitu ya. Di anime kayaknya nggak dijelasin. Atau memang belum waktunya untuk dijelasin begituan? Enggak, harusnya dijelasin di episode 1. Waktu pas penjelasan rank. Kan dijelasin tuh yang rank-rank kan episode 1. Nah, itu harusnya dijelasin di situ. Antara tidak dijelasin atau gua nggak ngeh aja sih. Iya, di situ harusnya dijelasin. Harusnya begitu. Menarik sih kalau ternyata ujung-ujungnya nggak ampas tahu ya. Enggak ada yang ampas sih. Sejauh ini enggak ada yang ampas. Mungkin adalah 1-2 ya NPC atau mungkin beberapa teman sekelasnya mungkin ada 1-2 yang namanya di-spill, tapi ya enggak seampas itulah intinya. Enggak kayak Arif Ureta yang temennya ampas ya ampas aja udah gitu loh. Ini enggak. Lo tahu kan cewek yang yang hero syndrome? Yang mana ya? Yang sama Ayaka. Aduh, jangan sebut nama, coba gue cek dulu deh. Ayaka Wazurawaku. Yang diselamatin MC-nya pas awal. Oh iya. Yang rambut hitam. Itu. Kenapa? Dia itu statnya jauh banget di atas Touka. Tapi? Jauh banget dengan rank cuma 173. Ada tapinya? Nggak ada. Nanti dilawan nih atau jadi teman? Touka aja nggak berani ngelawan dia. Tapi dia tahu kalau Touka masih hidup. Tahu. Oh. Ntar kan ketemu. Kenapa dia terus ngapain dia lawan si cewek itu? Kan soalnya ntar ada trouble si MC si heroin kan si Ayaka ini pengen nyelamatin semua teman sekelasnya. Nah, Touka itu kan punya prinsip dia pengen balas dendam nih ya. Teman sekelasnya, nah di situ ada Crash. Nah, Touka itu menghindari banget buat gelut sama si Ayaka ini. Selain karena Ayaka udah pernah baik sama dia, kedua ya karena nggak mungkin Touka menang. Soalnya kan ya statnya Ayaka lebih unggul. Kedua, Ayaka itu punya ini ya, bisa dibilang privilege mungkin dari dunia sebelumnya. Soalnya dia terlahir di keluarga master bela diri, master martial arts. Jadi dia bisa segala macam martial arts lah. Terus skillnya Ayaka itu, ini spoiler jauh banget sih, unlimited death works. This is I'm the blade of bla 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 apalah namanya itu. Benar unlimited death works skillnya. Berarti ada domain expansionnya? Nggak ada sih domain expansion, tapi unlimited death works. Bahkan ketika di mobilize sama Touka misalnya di mobilize diem gitu, itu tetap bisa ngeluarin unlimited death works-nya. Bahkan ketika di stun selama dia masih bisa mikir, unlimited death works-nya bisa keluar. Padahal di anime masih cupu ya kelihatannya ya. Masih. Ntar itu harusnya di volume 4. Season 2 berarti. Iya, harusnya keluar unlimited black box. Wah, gue udah bisa kebayang tuh nanti pas unlimited black box CGI semua. Sudah jelas itu, fix 100% CGI. Itu. Kalau dari semua teman-temannya yang paling kuat siapa? Teman-temannya pertama ya itu tadi si Ayaka, kedua si ini Kirihara. Yang mana? Yang rambut kuning? Yang kuning, Kirihara. MC-nya aja nggak bisa ngalahin Kirihara. Terus ketiga si ini Takao, yang kembar. Takao. Oh, yang rambut kuning? Enggak, yang hitam. Yang itu kan kembar itu Takao. Oh, kembar. Oh, Hijiri. Iya. Kembar itu. Yang satu part, yang kemana-mana selalu sama-sama lah. Nah, kalau lu mau tahu, nih Hijiri itu hampir bisa ngalahin Fisis. How? Bagaimana caranya? Karena Hijiri punya skill gini, simpel lah, mengendalikan angin sesuka hati. Masa Dewi kalah gara-gara angin? Intinya ya skillnya, gue nggak mau spoiler kejauhan ya. Intinya si Hijiri ini hampir menang sama Fisis, dan ya si Hijiri kalahnya gara-gara Fisis itu make anak kecil buat jadi tameng. Kok kalah gara-gara angin gimana sih? Kena badai Milton. Ya, dibikin tidak bisa nafas. Intinya gitu. Intinya skillnya Hijiri itu benar-benar bisa dibilang ya rusak. Hijiri, Ayaka, Kirihara tuh 3 orang yang skillnya rusak tuh. Rank S di Hazurewaku itu the real rank S. Skillnya rusak semua. Kalau itu siapa tadi nomor 2? Kirihara. Nah, itu kekuatannya apa? Kirihara kan ini ya yang
Dragon Buster ngeledakin gitu kayak ya apa ya, laser mungkin atau gimana, intinya Dragon Buster, dan itu bisa sampai ngancurin satu kota, satu kerajaan ketika levelnya telah tercapai. Destruktif, skill destruktif kalau dia tipenya. Mati semua tuh atau Spoiler nih. ya, ini spoiler lebih jauh lagi guys, jangan lanjut tonton kalau tidak mau, gue penasaran sih. Ayaka nggak mati, Ayaka negosiasi sama si Takao, terus si Hijiri nanti bakal gabung sama MC karena kan tujuannya sama, ngalahin Visis. Terus kalau Kirihara nanti disegel sama MC, dibekuin, di freeze. Tidak dibunuh? Enggak. Kenapa? Karena negosiasi sama Ayaka. Oh, dia tidak mau teman-temannya mati. Iya, itu. Dan MC-nya kan kagak pengen nih dia gelut sama Ayaka nih. Itu negosiasi. Berarti nggak ada yang dibunuh dong sama si MC? Kalau yang di antara tiga itu nggak ada, cuma kalau yang lain ada. Pasti yang enggak, itu tuh yang tukang bacot, ya. Tukang bacot. Nah, itu yang di episode 1. Sama itu si yang culun tiba-tiba jadi so edgy. Nah, itu enggak mati. Tidak mati. Cuma yang tadi, yang gue bilang tadi keadaannya mengenaskan. Oh, ya terlalu banyak gaya soalnya. Dapat kekuatan necromancer kan. Wah, aku adalah orang terpilih, aku adalah Sung Jinwoo. Tapi emang OP kah kekuatannya tuh? Dia juga X kan? Dia OP, enggak dia A. Oh, dia. Tapi skillnya OP sebenarnya kalau dia bisa ini ya, kalau dia latihan kan, kalau di novel dikasih tahu si siapa gue lupa namanya, Yasu itu nggak pernah latihan. Oh iya, Su merasa jago. Yasu nggak pernah. Iya, Yasu itu nggak pernah latihan, dan skillnya itu apa ya, gue lupa namanya, yang jelas Amaterasu lah. Lah, bukan necromancy? Bukan, Amaterasu, dia api hitam. Api hitam. Dan skillnya itu bisa membakar target ya, kayak Amaterasu Naruto. Membakar target sampai mati ketulang. Iya, sampai mati gitu. Tapi ya ada ini ya, level yang harus dicapai dulu ya. Pokoknya semakin tinggi levelnya, skillnya makin naik lah, tingkat skillnya gitu. Berarti sekarang musuh terakhirnya Dewi doang nih? Ya, sisa Dewi. Tapi yang jadi masalah, MC itu nggak bisa ngalahin Dewi karena kan Dewi punya anti dispel. Ya berarti beban doang dong MC. Enggak, ada satu orang nih yang bisa ngebantu MC. Yaitu, pokoknya orang itu punya skill untuk menghilangkan anti dispel si Dewi lah. Oh, nah, berarti harus ada itu, dia ini. Iya, orang itu jangan sampai mati kalau MC mau menang gitu. Ya menarik sih. Sampai kapanpun MC nggak bakal menang sama lawan Visis kalau itu cewek mati. Karena cuma tinggal dia doang nih yang kesisa, orang yang memiliki anti dispel. Sisanya udah pada diburu sama Dewi. Gabung sama MC juga di kelompoknya MC? Ya, iya gabung. Biar gue tebak. Dan cewek? Cewek bener. Nah, iya. Kelompok MC cewek semua kok. Iya. Mudah ketebak. Kenapa tadi? Si cewek itu ada di suatu kerajaan yang beda pulau gitu kan, beda pulau, dan dia itu bukan dia ya. Intinya di situ ada orang-orang yang diburu sama Dewi lah, bikin kerajaan sendiri. Nah, itu satu kerajaan berpihak ke MC semua. Berarti ini Dewi betulan OP ya? Kayak Tatenryuso juga ya, sama-sama OP Dewinya ya? Bisa dibilang gitu lah. Tidak kayak Konosuba gitu, Dewinya beban. Menarik sekali sih kalau gue dengar spoilernya ya. Apalagi soal kekuatan-kekuatan gitu. Sayang sekali visualnya busuk begitu loh. Iya. Makanya kan gue bilang, alasan gue ngikutin Azarewaku tuh dimulai dari volume berapa ya? Gue lupa. Volume 4 atau volume 5 gitu, yang White Castle. Perang White Castle tuh. Itu pokoknya. Berarti ada yang lebih kuat daripada Sivit nggak? Visis lebih kuat daripada Visis. Sivit. Oh, lebih kuat dari Sivit. Kan dia dijulukannya manusia terkuat kan? Ada yang lebih kuat dari dia? Kalau sebelum kelas datang, sebelum ke teman sekelasnya Touka datang, Touka dan yang lainnya datang, nggak ada. Cuma setelah teman-teman sekelas Touka datang dan setelah jalan cerita ya, setelah cerita berjalan itu ya Ayaka lebih kuat, Kirihara lebih kuat. Berarti penduduk Isekai yang kuat cuma Dewi doang toh, sama Dewi Sivit. juga Sivit iya, Dewi masih dipertanyakan apakah dia benar penduduk asli Isekai atau bukan. Masih dipertanyakan. Ada kemungkinan dunia lain lagi gitu. Iya, karena Dewi menyinggung soal para dewa-dewi. Ada dewa-dewi lain. Dewi Visis menyinggung itu. Di volume berapa gue lupa, pokoknya disinggung masalah itu. Ya sudah tuh jadi cerita manhwa Korea langsung. Setelah yang paling kuat kalah muncul yang lebih kuat lagi. Sudah kayak God of High School. Ya, cuma ya selama MC-nya masih kayak gitu ya, gue nggak ada masalah sih, karena gue suka aja sama konsepnya yang benar-benar gimana ya, konsep kekuatannya yang apa ya, bisa dibilang
nggak kayak kebanyakan anime isekai yang dikasih kekuatan ini tiba-tiba melencengnya jauh banget gitu loh. MC-nya kan dari awal sampai akhir novelnya ya, yang sekarang itu ya masih debuff doang, gak ada yang lain skill ya. Berarti istilahnya dia cuma kuat ngelawan penduduk asli aja lah. Kalau sama-sama teman sekelasnya dia pun masih bisa dibilang biasa-biasa aja gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Ya, menarik. Gue penasaran sekali sama kelanjutannya. Sayang sekali ya animenya seperti itu. Aduh. Bikin kayak Tatani Yusa tuh bagus loh langsung. Bikin 24 episode kayak Tatani Yusa. Keren loh. 24 episode berarti harusnya sampai ini sih. Erika setelah Erika. Ya kira-kira segitu. Kalau 24 episode. Berarti bener tebakan firasat gua waktu nonton. Ini emang potensinya bagus sih, cuman sayang visualnya aja yang busuk. Iya benar. Ya, itulah mungkin ya untuk kita ngebahas Hazure Waku ya. Gimana pendapat kalian yang semua nonton Hazure Waku anime terbaik? Kata siapa tadi tuh namanya itu? Udah, gak usah disebutin. Kasihan, Pak, kasihan. Setara The Witcher sama RDR, the best anime. Kalau begitu Maugun setara apa? Persona 5. Wih, dengan Elden Ring. Kalau story-nya gue mungkin setuju dibilang yang terbaik, tapi kalau animenya enggak ya. Buat tahun ini. Ya tapi beda ya ngomongin Maugun ya. Setelah gua maraton ulang, animenya udah nggak gelap loh. Kok bisa? Tidak tahu. Coba lu nonton ulang episode 1 di Stasiun Biru ya. Sudah nggak gelap loh. Berarti kemungkinan ada masalah teknis itu sebenarnya, makanya dia gelap. Karena waktu itu pas gua maraton ulang kan, ini kok udah tidak ada scene gelap-gelapnya. Mana? Pas gua nonton ulang, cek dari episode 1 sudah nggak gelap. Golemnya kelihatan nggak? Sudah kelihatan. Oh, kelihatan. Sudah terang. Matahari telah bersinar. Wow. Apa mungkin di reupload? Tidak tahu ya kalau itu apakah di-upload tidak ya. Gue curiga mungkin ada masalah teknis di video kayak atau apa kayak, terus setelah itu diperbaiki kan. Bisa aja di-upload ya. Ya itulah untuk Maugun Hazure Wako. Astaga. Ada. Ini gue yakin lu ngajak bikin konten Hazure Waku setelah maraton Hazure Waku lagi lu ya. Gue malah pas alasan kenapa gue pengen bahas Hazure Waku, karena waktu gue maraton kemarin di kepala gue yang paling bagus tuh Hazure Waku. Dibandingkan Tensura season 3 ya. Kalau mau subjektif, Hazure Waku paling bagus. Gue paling menikmati lah, bukan paling bagus. Gue paling menikmati. Makanya gue pengen tahu ke depannya gimana, dan gue pengen ngobrolin aja lah pendapat lu juga gimana. Tapi kalau waktu gue bikin list kemarin, Tensura mau tidak mau harus lebih bagus lah. Ya kali gue taruh Hazure Waku nomor 1. Itu ribut nanti kolom komentar. Nggak apa-apa lah. Kita nyari keributan aja lah, Bang. Itu namanya tolol. Gitu sih ya. Hazure Waku jauh lebih menarik daripada Tensura season 3 yang isinya rapat. Ya gitu. Ya, Hazure Waku sebenarnya kalau lo mau ngikutin novelnya ceritanya mikir tapi nggak rapat, asli. Ceritanya mikir tapi nggak rapat. Karena lebih kebanyakan strategi MC, gimana cara MC bikin konspirasi, gimana cara MC melemahkan pasukannya fisis. Isinya strategi semua, tapi nggak ada rapatnya. Ada lah dikit-dikit, tipis-tipis ada lah, tapi ya nggak panjang. Rapat juga mau sama siapa Pak? Dia nggak punya bawahan. Ya itu, kelompok ya. Kan bawahan semua itu ntar. Tapi di anime kelompoknya baru 2 loh. 4 ting? 3. Dengan Macan atau Macan ditinggal? Iya, Macan masuk kan Macan, terus yang Loli L, terus si ini Seras, slime-nya. Iya, sama kuda turbo, kuda mobil. Kuda mobil, ya. Kuda mobil itu 5 dong, 5 berarti. 5, udah 5 dong. Iya, deng. 5. Terkan ada yang tuh tadi gue bilang Hijiri bersaudara masuk 2, 7. Terus ada si Erika. Ayo lu ngomongin itu gue jadi ingat kan di animenya tuh ada satu cewek yang kayak dibully gitu sama cewek lain. Oh iya. Nah itu gimana nasibnya? Enggak gimana, tetap aja di situ. Maksudnya tetap kena bully tuh sampai cerita paling baru atau akhirnya udah ada development karakternya? Si siapa yang itu? Yang ada develop, gitu, ada develop. Iya gue tahu maksud lo, gue tahu. Iya. Sudah tidak dibully lagi atau masih tetap gitu-gitu aja nasibnya? Ada develop, bully mungkin bukan lebih ke arah bully ya, tapi emang bully cuma kelihatannya. Tapi kalau lu baca novelnya itu sebenarnya pressure dari si orang yang ngebully biar si cewek ini tuh nggak pergi dari ininya, kelompoknya, dari partinya, ditekan, arti nggak? Biar takut. Karena si orang yang ngebully ini dia butuh kekuatan si cewek ini gitu loh. Ya kalau butuh kenapa ditinggal waktu di anime tuh? Ditinggal malah dibiarin hampir mati sendiri loh. Aneh sekali loh. Ditinggal, taruh. Oh, kan, gua nggak connect. Kan dia ditinggal. Kalau di anime kan dia ditinggalin tuh. Terus kan mereka lagi di hutan.
Ada si MC juga di situ, terus diserbu sama rombongan monster kan. Gara-gara ada MC, gara-gara MC ngapain lah. Nah, pas rombongan monster datang, si cewek itu dibiarin tuh ditinggalin hampir mati kalau tidak ada si Macan si Macan Cewek yang mana dia. Ya teman sekelasnya? Iya, teman sekelasnya si MC. Yang rambutnya coklat, tuh Intel. Aduh, kok nggak ingat lagi. Coba. Ya. Ini Kashima Kobato. Oh, Kobato. Oh iya. Enggak sih, ntar bakal ada develop. Ya benar tadi yang gue bilang itu Kobato. Kayak gitu emang. Si cewek yang punya ini kan. Kan itu ditinggal setahu gue gara-gara si Kobato kayak ngelawan apa gimana sih? Setahu gue ngelawan deh. Seingat gue ya. Kalau nggak salah dia pengen nolong tapi malah ditinggal gitu. Yang ditolong malah ninggalin dia. Itu ketua ininya ada nggak? Ketua ininya? Apa ketua partinya? Enggak, itu bawa kroco doang sih. Karena yang butuhnya itu ketua party, yang lain mah nggak tahu kekuatannya Kobato apaan. Apa kekuatannya emangnya? Kekuatannya siapa? Kobato. Iya. Ngelihat status orang lain. Yeah. What? Jadi dia ngeliat status orang lain itu dia bisa ngelihat juga durasi debuff, durasi buff. Berarti dia bisa lihat statusnya Dewi juga? Bisa. Nah, masalahnya si ketua partinya ini, ketua partinya Kobato, siapa sih namanya gue lupa. Anjir. Siapa ya? Bangke. Coba siapa bang? Lu lagi ngeliat itu kan? Bentar gue cek dulu satu-satu. Ikuba Asagi. Asagi itu punya skill buff. Nah, skill buff itu kan ada durasi. Nah, dia butuh Kobato biar bisa ngelihat nih orang-orang yang kena buffnya dia durasinya tinggal berapa. Gitu. Oh, dia buff, si MC di buff. Iya. Berarti sama-sama E atau tidak? Enggak. Si Asagi itu B. Terus juga Asagi ini 11-12 sama MC. Udah, intinya gitu. Isi otaknya 11-12 sama MC. Masa lalunya pun mirip. Waktu kecil. Cuma bedanya kalau MC kan dua orang tuanya yang kayak gitu, mak bapaknya ya. Yang ya apa ya, bisa dibilang bangsat lah ya. Tapi kalau si Asagi ini bapaknya doang. Gitu. Isi otaknya sama. Ya. Oke. Kita malah lanjut lagi bahas Hazurewaku, guys. Itu aja sih ya untuk pembahasan Hazurewaku ya. Gimana pendapat kalian soal Hazurewaku? Apa kalian setuju kalau Hazurewaku lebih bisa dinikmati daripada Tensura Season 3? Kalau setuju, kalau komen di channelnya Shio Senpai. Terima kasih semua yang nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di PBW next episode. Dan bye-bye guys. Kenapa di channel gua anjing?